Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Izatul Alifasifai, dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang faktor resiko ergonomi. Di sini, saya akan fokus membahas tentang pekerjaan dengan komputer. Ergonomi ini bermacam-macam, jadi tentunya pendekatan ergonomi untuk teman-teman yang bekerja di manufaktur, teman-teman yang bekerja di oil and gas tentunya akan berbeda. Jadi pada hari ini kita akan fokus pada pekerjaan dengan komputer. Sebelumnya kita refresh dulu nih, apa itu ergonomi? Nah, ergonomi yaitu kesesuaian desain lingkungan kerja dengan manusia yang menggunakannya. Ada istilah fitting test to the man. Jadi artinya lingkungan kerja itu harus menyesuaikan orang yang bekerja. Jadi bukan orang yang menyesuaikan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, manfaat dari kita menerapkan ergonomi dengan baik, yang pertama yaitu menurunnya resiko akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan juga efisiensi. Yang keempat, menurunnya hari hilang akibat cedera. Dan yang terakhir yaitu menurunnya angka turnover. Selanjutnya, selama 2 tahun belakangan ini kita menghadapi kondisi pandemi, di mana orang-orang bekerja tidak seperti biasanya, tidak bekerja di kantor maupun di pabrik. Jadi orang-orang ini ada istilah work from home atau bekerja dari rumah. Tentunya kondisi di rumah itu tidak seperti kondisi kita di kantor. Mungkin di kantor kursi kita ergonomis, kursi yang empuk, yang nyaman. Namun di rumah belum tentu kita memiliki fasilitas yang demikian. Lalu di rumah banyak juga yang mengeluhkan bahwa justru beban kerjanya meningkat. Karena waktu kerjanya justru tidak terjadwal, misalkan juga ada meeting malam hari atau bahkan saat hari libur pun tetap bekerja. Sebuah penelitian dari Radulovic di Kanada menemukan bahwa 2/3 karyawan itu mengeluhkan adanya keluhan muskuloskeletal saat bekerja dari rumah. Hal ini menjadi garis besar untuk kita semua, di mana justru ketika bekerja dari rumah akan menimbulkan masalah-masalah ergonomi yang timbul. Berikut saya jelaskan beberapa resiko ergonomi. Yang pertama yaitu postur statis. Postur statis yaitu postur yang dipertahankan dalam waktu yang lama tanpa adanya pergerakan yang lainnya. Dikhawatirkan jika postur ini berlangsung terlalu lama akan menghambat nutrisi ataupun oksigen yang mengalir ke bagian tubuh tertentu. Lalu mungkin lebih gampangnya kita bisa lihat contoh di bawah ini ya teman-teman. Jadi di gambar yang kiri ini kita melihat si bapak bekerja dengan dokumen. Di mana ketika bekerja dengan dokumen membutuhkan ketelitian dan juga konsentrasi yang besar. Sehingga si bapak ini cenderung postur tubuhnya itu membungkuk dan juga batang lehernya itu sedikit menekuk ke depan. Padahal kursinya si bapak ini ada senderannya. Nah, harusnya kan si bapak duduk dengan bersandar agar punggungnya itu beristirahat. Lalu kita lihat di bagian kaki si bapak, kita lihat bahwa tekukan lututnya itu menekuk ke dalam kurang dari 90 derajat. Di sini aliran kaki ke bawah atau oksigen yang menuju kaki dikhawatirkan akan terhambat seperti itu. Lalu yang kedua yaitu resiko awkward posture atau postur janggal. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan si ibu. Nah, mungkin di situ sama seperti si bapak. Dia ada kursi, seharusnya dia bisa bersandar, dia bisa mengistirahatkan punggungnya. Namun mungkin karena postur si ibu ini kecil, jadi si ibu ini lebih maju ke depan untuk bisa bekerja dengan komputer. Tapi di sini ada pengandalian yang sudah ibu lakukan. Nah, si ibu ini memberikan bantalan di belakang punggungnya ibu sehingga ibu tetap bisa bekerja dengan beristirahat. Nah, faktor risiko yang ketiga yaitu gerakan berulang. Nah, kalau kita bekerja dengan komputer jangan salah, tetap ada resikonya. Tanpa kita sadari ketika kita bekerja dengan komputer, mungkin jari-jari kita terus mengetik. Kita juga bekerja dengan dokumen. Nah, seperti itu contoh-contoh gerakan berulangnya. Menurut Kilbom, ada beberapa perhitungan di mana dikatakan pekerjaan itu beresiko. Jadi biasanya ketika kita menilai resiko kerja itu, kita melihat atau mengambil video orang tersebut bekerja selama kurang lebih 1 menit. Selama 1 menit itu kita lihat, kita rekam, lalu kita hitung berapa kali dia melakukan pergerakan, seperti itu. Selanjutnya ada desain stasiun kerja.
Di sini juga telah dijelaskan di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, diatur bagaimana cara mengatur meja kerja kita agar ergonomis. Contohnya, barang-barang yang sering kita gunakan, misal laptop atau mouse atau keyboard, sebaiknya dekatkan dengan tubuh kita, dekatkan dengan batang tubuh kita, sehingga kita menjangkau barang-barang tersebut tidak membutuhkan usaha yang maksimal. Kebalikannya, barang-barang yang jauh, yang jarang kita lakukan, letakkan jauh dari jangkauan kita. Tapi ada aturan tertentu di mana ukurannya jangkauan maksimal yaitu 60 cm. Untuk ke samping maksimal 156 cm. Nah, mungkin untuk pekerjaan seperti sekretaris, itu mungkin sering menggunakan komputer ataupun printer, sebisa mungkin dekatkan dengan tubuh kita. Masih ada faktor-faktor resiko lainnya, tetap di sini, jangan kemana-mana.